Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Yang pertama itu tentang latar belakang dari laporan keuangan tersebut. Analisis terhadap laporan keuangan ini pada dasarnya itu karena ingin mengetahui tingkat keuntungan dan juga risiko serta tingkat kesehatan dari suatu perusahaan tersebut. Analisis ini digunakan seseorang untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu menentukan dengan jelas tujuan dari analisis laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu memahami konsep-konsep, prinsip dan juga rasio dari keuangan yang diturunkan oleh laporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu tentang memahami kondisi perekonomian dan bisnis lain pada umumnya ini yang berkaitan dengan perusahaan dan juga mempengaruhi usaha perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian laporan keuangan. Di sini laporan keuangan adalah sebuah catatan ataupun informasi keuangan dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Adapun laporan keuangan ini yaitu berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Adapun pembuatan laporan keuangan perusahaan ini dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya itu perusahaan membuat laporan keuangan itu ketika periode akuntansi perusahaan mereka ini memasuki masa akhir. Dan yang ketiga yaitu tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan juga arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang keempat itu sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bersifat relevan. Maksudnya itu relevan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis dalam mengambil berbagai keputusan. Yang kedua yaitu dapat dipahami. Maksudnya di sini bagi para pebisnis yang ingin menyusun laporan keuangan mereka harus memahami dengan baik terkait kegiatan ekonomi ataupun bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga yaitu andal. Maksudnya itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini harus dibuat dengan berlandaskan pedoman ataupun peraturan yang berlaku agar informasi keuangan di dalamnya ini bisa dipercaya ataupun juga lebih andal. Yang keempat itu dapat dibandingkan. Artinya dalam hal ini laporan keuangan harus bisa dibandingkan dengan berbagai perusahaan lain. Hal ini sangat penting untuk menilai sendiri bisnis yang sedang dijalankan ataupun yang Anda geluti. Yang kelima yaitu materialistis. Ini dikatakan sebagai suatu titik pemisah ataupun titik ambang dari atas sebuah kualitatif pokok yang harus dimiliki informasi yang terjadi di dalamnya. Yang keenam yaitu penyajian jujur. Dikatakan itu dalam menyusun ataupun menerapkan takaran serta teknik yang tersaji harus sesuai dengan makna yang dari transaksi ataupun peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu substansi. Mengungguli bentuk. Maksudnya itu kejadian tersebut tentunya harus dicatat dan juga ditampilkan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya dalam bentuk hukum saja. Dan yang terakhir itu netralitas. Artinya itu informasi yang disajikan ini harus diarahkan pada kebutuhan umum ataupun pengguna si pelaku, tidak tergantung pada keperluan ataupun keinginan dari pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu keterbatasan laporan keuangan. Keterbatasan laporan keuangan ini dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama itu bersifat historis. Bersifat historis ini terjadi karena laporan keuangan ini menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. Yang kedua yaitu bersifat umum.
bersifat umum di sini, baik dari sisi informasi maupun manfaatnya bagi pengguna. Biasanya juga informasi ini dibutuhkan oleh pihak tertentu yang tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. Yang ketiga yaitu tidak luput dari penggunaan berbagai timbang dan taksiran. Yang keempat itu hanya melaporkan informasi ini hanya bersifat material. Dan yang kelima yaitu bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Maksudnya itu apabila terjadi beberapa kemungkinan yang tidak mengenai penilaian suatu pos, maka dapat dipilih alternatif yang menghasilkan laba ataupun nilai aset yang paling kecil. Yang keenam itu lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa suatu ekonomi dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya dalam bentuk hukumnya atau formalitas saja. Dan yang ketujuh yaitu adanya berbagai alternatif ataupun metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan tersebut. Yang keenam yaitu pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit. Maksudnya di sini sebelum melaksanakan audit, maka Anda harus melakukan sebuah kesepakatan yang dibuat dan disetujui bersama oleh pihak auditor dan juga pihak klien. Perusahaan di sini biasanya diwakili oleh manajemen. Klien menyerahkan keuangan pada auditor, dan auditor menyanggupi dan melaksanakan audit dengan kompetensinya. Dan yang kedua yaitu perencanaan proses audit. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan juga pengujian substansi. Dan yang keempat yaitu tahap analisa dan observasi. Dalam tahap ini perusahaan harus ada pihak perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kinerja sebuah auditor. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan untuk hasil pengujian data ini bersifat objektif dan juga tepat sasaran. Yang kelima yaitu mendapatkan hasil. Di sini akan terlihat jika ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dan yang keenam yaitu pelaporan audit. Pada tahap ini pelaporan audit itu yaitu hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi antara auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan. Yang ketujuh yaitu pihak yang memerlukan laporan keuangan. Di sini pihak yang memerlukan laporan keuangan yaitu pengguna laporan keuangan yang meliputi investor sekarang, investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya dan juga masyarakat.